Seorang Mahfud MD saja tidak mau melibatkan anaknya atau memberikan privilege bagi anaknya, padahal saat itu beliau punya jabatan yang strategis di pemerintahan. Oke, berarti Milenial dan Gen Z Indonesia berada di posisi penting dalam pemilu 2024 karena dinilai jadi kekuatan demokrasi dalam memilih siapa calon yang layak memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dari data yang dirilis Lembaga Survei Indonesia pada Oktober lalu, dalam pemilu 2024 jumlah pemilih generasi Z mencapai 24,3%, sementara milenial 38,3%, sehingga total 62,6%. Secara umum, partisipasi Gen Z dan milenial sangat berpengaruh terhadap demokrasi Indonesia. Jumlah anak muda yang begitu besar juga mempengaruhi para calon presiden dalam menjual diri. Kaum milenial dan Gen Z saat ini dianggap kritis. Mereka juga peduli dengan isu korupsi, lingkungan, dan kesejahteraan. Pengalaman kandidat presiden juga dinilai menjadi indikator penting bagi mereka. Survei Litbang Kompas merilis 31% Gen Z memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden, sementara 28%-nya memilih Prabowo Subianto dan 8,2% memilih Anies Baswedan. Sementara kalangan milenial, 83% memilih Mahfud MD, 76% memilih Gibran Rakabuming Raka, dan 66% memilih Muhaimin Iskandar. Dalam visi misinya, 3 pasangan Capres-Cawapres juga tampak menyoroti beberapa fenomena yang berhubungan dengan anak muda, seperti isu kesehatan mental, harga properti yang tinggi, perundungan, hingga fenomena sandwich generation. Dalam pemilihan umum 2024 mendatang, suara Gen Z dan juga milenial menjadi kelompok demografi yang sangat penting. Jadi kesadaran dan juga partisipasi politik dari Gen Z akan menentukan siapa pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Nah, karena pemilih mudanya ini banyak ya Mas ya, jadi yang pastinya pendekatannya dinilai juga harus menyesuaikan sama generasi sekarang. Untuk itu sudah ada nih yang muda-muda bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kita ajak yang muda-muda datang ke Konspirasi Prabu agar kita dengarkan sebetulnya apa sih aspirasi dari anak-anak muda terkait politik Pilpres 2024 ini. Betul. Tapi sebelumnya kita cek dulu seberapa muda mereka. Jangan-jangan ini ngaku-ngaku muda aja. Jangan-jangan ngaku-ngaku muda ya. Jangan-jangan ngaku-ngaku muda. Tapi kalau dari wajahnya sih masih muda-muda. Gitu ya? Masih muda-muda. Saya yang paling tua kayaknya. Bahaya juga. Nah, dong, coba kita kenalan dulu nih ya dari yang pertama dulu nih. Siap. Ada Mas Usama. Panggilannya siapa nih Mas? Sami. Sami, kakak Sami. Kakak Sami usia berapa? Tahun ini akan 34. Milenial. Ya, masih muda lah. Milenial. Masih muda. Masuk Kita milenial. cek ini ya, cek umur ya kita ya. Wajib, soalnya kita ngomonginnya masalahnya masih muda atau enggak. Oh, Coba, iya. Kakak Antoni. Kakak Antoni, Siap. ada Kakak Antoni Leo di sini. 31. Lolos. Nah ini yang sering Yang ini nih. warawiri di layar kaca juga ini. Sebenarnya gue mau ngaku 17 tapi nggak mungkin ya. 34. Oh iya, aman semuanya. Milenial ya Mas ya. Milenial. Jadi kakak Sami ini adalah jubir dari Amin. Jubir Amin. Sebentar itu kakak Antoni dari Prabowo Gibran dan juga kakak Gilang dari Ganjar Mahfud. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama sekarang tentunya gini. Ini kan generasi muda itu kan mayoritas ya dalam pemilu 2024 ke depan. Dan kita melihat masing-masing capres, baik Amin, Prabowo Gibran ataupun juga Ganjar Mahfud, itu mencoba untuk menarik perhatian milenial dan juga Gen Z dengan caranya masing-masing. Nah kalau dari kakak Sami dulu nih, bagaimana Amin itu menarik perhatian Gen Z dan juga dan milenial? Yang pertama kita pasti mengambilkan track recordnya Amin. Jadi dari Mas Anies sampai Caimin ini kita punya track record yang sangat membanggakan dan bisa sangat dijual. Bahwa anak muda kita juga pernah ada penelitiannya bahwa mereka pengen memilih sesuatu kayak pilih pasangan juga kan perlu ada yang bebet bobotnya jelas gitu. Nah, jadi Amin ini kita memang selalu sosialisasikan bagaimana Mas Anies pada saat dulu mengajak anak-anak muda untuk bikin Gerakan Indonesia Mengajar. Beliau juga pada saat di Kementerian Pendidikan juga apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Dan juga pada saat di Jakarta bagaimana beliau bisa memperhatikan dengan pendidikan dan lain-lain. Nah, hal-hal itu juga kita rangkum akhirnya untuk bisa dijadikan suatu program, suatu visi misi yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda ke depan. Dan Caranya visi misi, tapi gimana caranya? dan visi misi ini menarik. Visi misi yang dibuat tentang anak muda ini itu bukan hanya dari Anies Baswedan dan Caimin aja, tapi itu berasal dari anak-anak muda itu sendiri. Kita bikin platformnya.
namanya gagasankita.id. Inilah cara kita untuk bisa melibatkan anak muda, bahwa ini bukan hanya kita yang sok tahu apa maunya anak muda, justru kita minta anak muda maunya seperti apa. Jadi memang sesuai dengan pasar, dan itu memang jadi budayanya Mas Anies dan Caimin pada saat mereka memimpin. Mereka nggak mau jadi orang yang paling tahu anak muda, tapi justru mereka tanya melibatkan anak mudanya. Jadi maunya seperti apa. Akhirnya hasilnya adalah di visi misi Amin yang bisa dibaca. Coba sekarang ke Kakak Antoni dulu. Kakak Antoni ini koordinator digital ya, benar ya? Siap. Kakak Antoni. Oke, berarti spesialis gemoy dong. Ya. Tunggu, jangan dulu ke sana. Ini kan sekarang kita kasih dulu Kakak Antoni untuk ngomong dulu. Oh gitu, silakan Kakak Antoni. Nanti di dalamnya kita nggak netral lagi kalau gitu. Netral. Harus netral. Iya. Tentunya kalau dilihat dari 3 paslon ini tidak sulit buat saya, buat teman-teman muda lainnya menentukan pilihan, karena kita disuguhi kehadiran Mas Gibran yang notabene benar-benar sangat muda, umur 35-36 tahun, dan ini insya Allah bisa mengakomodir aspirasi dari anak muda. Tadi kalau dari teman-teman sampaikan visi misinya muda, tapi ini prakteknya ini benar-benar cawapresnya juga anak muda. Jadi bagi saya seorang pengusaha tentunya melihat figur-figur dari 3 paslon ini ya, yang pengusaha ya anak muda ya hanya ada di Prabowo Gibran. Jadi untuk saya ya tidak sulit untuk menentukan pilihan, dan kami terus hadirkan satu narasi besar bagaimana keterlibatan anak muda kita ke depan, bagaimana startup yang disebut sama Mas Jadi Gibran kalau Prabowo ini. Gibran itu langsung aja cawapresnya anak muda sekalian. Ya, udah gitu jelas, ya? udah jelas Oke. kan. Kalau yang lain kan ya usianya tergolong jauh ya. Nah ini yang membuat kita juga makin semangat, karena anak muda bukan hanya sekedar menjadi objek perpolitikan, tapi kita benar-benar ikut terlibat dalam proses pembangunan Indonesia ke depan, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Cawapresnya muda, capresnya tidak muda nggak apa-apa? Ya ini kan kolaborasi generasi. Kolaborasi Generasi, satu yang senior, Siap. satu ya ini ya. Cukup. Jadi agar Sekarang lebih kita mengerti ya. Kakak Gilang dulu. Kakak Gilang gimana? Ada 3 sebenarnya. Jadi yang pertama adalah mengenai visi dan misi. Tentunya itu sudah bisa dibaca juga oleh semua orang mengenai visi misi dari Pak Ganjar. Kemudian yang kedua adalah kita lihat profil dari Pak Ganjar sendiri. Itu adalah representatif anak muda. Beliau suka lari, beliau badannya fit, kemudian juga bertemu dengan siapapun dalam segala level. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat dari dalam. Kalau selama ini kita ngelihat semua dari luar, bagaimana track record, itu mungkin semua punya track record yang baik. Tapi kalau melihat dari dalam, ada beberapa keunggulan dari tim Ganjar sama Mahfud ini. Yang pertama, kita tahu bahwa Pak Ganjar ini sayang sekali sama anaknya. Bahkan di beberapa kesempatan pada waktu itu, beliau sampai menitikan air mata ketika dia mengutarakan ada janji yang ingin dipenuhi kepada Mas Alam untuk naik gunung bersama. Ini merupakan sebuah bentuk rasa cinta terhadap anak sendiri, dan kalau misalkan kita melihat refleksi itu, berarti dari dalam aja udah cinta anak muda, apalagi keluarnya. Kemudian yang kedua adalah ketika Pak Mahfud menceritakan bagaimana privilege yang dia miliki tapi tidak dimanfaatkan oleh anaknya dalam pendidikan. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang baik, karena seorang Mahfud MD saja tidak mau melibatkan anaknya atau memberikan privilege bagi anaknya, padahal saat itu beliau punya jabatan yang strategis di pemerintahan. Oke, berarti sayang anak muda gitu ya. Supposed to be like that. Iya, betul. Coba nanti kita berhenti dulu. Silakan. Anyway, tunggu. Kita lagi Dicek ngomong faktanya aja. Kita- Anies Baswedan sama Caimin loh ini belum kita.